Barangkali aku memang orang yang mudah jatuh cinta. Kenapa? Karena aku mudah mengagumi. Mungkin juga karena aku suka menulis puisi. Aku telah jatuh cinta dan patah hati berkali-kali pada seorang lelaki yang sering melintas di depan jendela kelas, pada seorang teman semasa sekolah, pada seorang kakak kelas yang bahkan tidak mengenal namaku, pada seorang teman dari dunia maya yang senang menulis puisi dan cerita-cerita, pada seorang sahabat yang hanya salah paham mengira bahwa apa yang dia rasakan padaku adalah cinta, pada seseorang yang kuperjuangkan tapi akhirnya ada jarak yang membuat dia tidak lagi mampu bertahan. Entah mengapa, semesta selalu mengatur pertemuanku dengan orang-orang baru ketika aku jatuh dengan hati patah, mencoba mengobati dan memperbaiki diri lagi. Maka aku pun kembali jatuh cinta, kadang bersambut dan kadang tidak, untuk kemudian mengalami siklus yang sama lagi, mengagumi, mencintai, berharap, lalu patah hati. Aku sadar benar, rasa sakit dan kecewa itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena harapan tinggi yang telah kugantungkan sendiri. Maka ketika dia pergi, akulah yang jatuh dengan segala luka, kenangan, dan sisa-sisa harapan. Aku pernah menangis, aku pernah meratap, aku sering menulis puisi-puisi patah hati yang penuh kesakitan. Aku pernah sampai pada suatu titik di mana aku ragu apakah ada orang yang akan benar-benar bisa menerimaku. Selama ini, aku merasa aku sudah berusaha tentang banyak hal. Menerima, memahami, berjuang untuk bertahan. Tapi kenapa aku selalu berakhir dengan ditinggalkan? Selama beberapa lama, aku selalu menyalahkan diri sendiri atas kegagalan itu. Aku memang terlalu manja. Aku tidak cantik. Aku cerewet. Aku terlalu banyak menuntut. Aku tidak humoris. Aku bukan perempuan cerdas. Aku tidak bisa memasak dan tidak becus mengatur rumah. Aku jelek, aku buruk. Aku memang tidak layak untuk dicintai dan dipertahankan. Jika sudah mulai lelah, aku juga akan mulai menyalahkan orang lain. Dia pergi karena dia jatuh cinta dan memilih perempuan lain. Dia pergi karena dia memang egois. Dia tidak pernah memperdulikan perasaanku. Dia tidak pernah benar-benar mencintaiku. Dialah yang jahat. Dialah yang buruk. Dialah yang tidak layak untuk diperjuangkan. Pada akhirnya, aku hanya berkutat dengan kebencianku sendiri. Hingga aku pun tiba pada suatu pemahaman bahwa memaafkan bukan hanya memberi maaf pada orang lain, tapi juga berdamai dengan diri sendiri. Ya, aku telah jatuh cinta dan patah hati berkali-kali. Tapi kini aku tidak takut dengan diriku sendiri ataupun dengan kehidupan. Bukankah waktu tidak akan pernah berhenti hanya demi menungguku menyembuhkan patah hati? Bukankah mencintai dan dicintai adalah hal yang tidak bisa kita atur dengan rumus-rumus matematika? Jika aku tidak percaya pada diriku sendiri, barangkali tidak akan ada lagi orang lain yang percaya padaku, apalagi mempercayakan masa depannya bersamaku. Kadang aku berpikir, hidup ini seperti labirin. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi atau siapa yang akan kita temui di begitu banyak persimpangan. Barangkali benar bahwa Tuhan menyukai kejutan-kejutan. Pada suatu persimpangan itu, takdir mengatur pertemuanku denganmu. Dan aku pun jatuh cinta lagi. Kali ini bukan semacam cinta pada pandangan pertama. Bukan juga karena kau laki-laki yang suka menulis puisi. Dan sama sekali bukan karena kau tampan. Tidak, kali ini aku mengerti. Cinta bisa tumbuh karena banyaknya pengertian dan pelajaran.